Mari kita telusuri diskursus mendalam dan berbagai perspektif dari materi kita hari ini. Kita akan membedah fenomena yang cukup menarik dari dinamika investasi strategis kita. Ya, spesifiknya soal pencapaian BP Batam baru-baru ini. Betul sekali. BP Batam baru saja mencetak prestasi besar dengan berhasil mempertahankan Singapura sebagai investor terbesar mereka untuk target tahun 2025. Fakta ini kan muncul dari pertemuan antara Konsul Jenderal Singapura, Gavin Ang, dan Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fahri Francis. Nah, disitulah letak diskursusnya. Tepat. Pertanyaan perdebatan kita hari ini adalah, apakah lonjakan kepercayaan investor internasional ini lebih didorong oleh inovasi sistem dan digitalisasi tata kelola perizinan, atau justru oleh perubahan budaya kerja, pendekatan relasional yang lebih proaktif dari institusi itu sendiri? Saya melihat inovasi sistem tata kelola ini sebagai fondasi utamanya. Dan saya menawarkan perspektif sebaliknya. Inovasi digital itu penting, tapi saya meyakini bahwa perubahan karakter institusi yang proaktif lah yang menjadi kunci sebenarnya. Oke, mari kita mulai dari kepastian prosedural. Untuk investasi skala besar, kepastian operasional itu harga mati. Keputusan finansial bernilai triliunan rupiah tidak bisa cuma mengandalkan sikap ramah saja, kan? Keberhasilan mempertahankan Singapura ini adalah hasil langsung dari instrumen yang terukur. Kita bicara tentang dashboard monitoring real-time dan sistem aplikasi mantap. Saya tidak menolak pentingnya sistem. Tunggu, maksud saya, aplikasi mantap ini pada dasarnya adalah platform digital terpadu. Investor bisa melacak proses perizinan mereka kapan saja tanpa birokrasi berbelit. Ada juga klinik investasi sebagai pusat konsultasi yang terstruktur. Infrastruktur inilah yang menjamin transparansi absolut. Gini, aplikasi dan dashboard itu memang krusial. Tapi infrastruktur digital seperti itu sekarang sudah menjadi standar minimal di mana-mana. Kawasan industri di negara tetangga juga punya sistem serupa dan sangat efisien. Yang membuat Gavin Ang dan investor Singapura bereaksi sangat positif adalah pendekatan baru BP Batam. Pendekatan baru yang seperti apa? Konsul Singapura secara eksplisit memuji pergeseran peran BP Batam. Mereka tidak lagi bertindak sekedar sebagai regulator yang kaku, tapi berevolusi menjadi fasilitator aktif. Di bawah kepemimpinan Amsakar Ahmad dan Lee Claudia Chandra, pendekatannya itu sangat berorientasi pada solusi real. Bayangkan ketika ada sengketa lahan atau kebungungan regulasi di lapangan, investor tidak butuh sekedar dashboard. Mereka butuh pejabat yang mau turun tangan mencari jalan keluar. Ya, sentuhan personal itu penting sebagai langkah taktis. Tapi bukankah visi menjadikan Batam sebagai role model kawasan ramah investasi sesuai arahan Presiden tidak bisa terus-terusan bergantung pada penyelesaian kasus per kasus? Untuk menjaga realisasi investasi Singapura agar tetap stabil dan dominan di tahun 2025, kita butuh kepastian prosedural jangka panjang. Tapi prosedur tanpa empati itu justru sering menjadi penghalang. Membantu investor di lapangan bukan sekedar taktik pemadam kebakaran, melainkan bukti nyata bahwa sebuah institusi benar-benar beradaptasi. Status Batam sebagai gateway strategis regional itu diraih karena perubahan persepsi ini. Tetap saja, kecepatan pelayanan yang proaktif itu tidak akan punya pijakan tanpa fondasi sistem. Pijakan itu ada pada manusianya. Investor kini melihat BP Batam sebagai mitra yang mau repot dan ikut berkeringat bersama mereka di lapangan. Empati birokrasi dan kemauan mendampingi secara langsung ini memiliki nilai jual yang jauh melampaui otomasi layanan manapun. Inovasi digital bisa ditiru daerah lain, tapi budaya pelayanan responsif itu sangat sulit direplikasi. Saya sepakat bahwa pendekatan langsung memang memperkuat ikatan kemitraan strategis, seperti yang ditekankan Fahri Francis kepada pihak konsulat. Namun, kecepatan dan akurasi untuk bisa bersikap proaktif di lapangan itu, datanya tetap berasal dari sistem terintegrasi yang telah dibangun. Sistem birokrasi secanggih apapun tidak bisa berjalan tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, tapi manusia yang mumpuni akan buta tanpa data dari sistem. Data memang memberi panduan yang akurat, saya setuju. Tapi keberanian untuk mengambil porsi lebih besar dalam membantu investor, dari sekedar pengawas menjadi pendamping, itu murni datang dari lompatan budaya kerja. Fasilitasi aktif inilah yang pada akhirnya menjadi keunggulan kompetitif mutlak Batam hari ini dibandingkan kawasan ekonomi lain. Ya, pada akhirnya kita berdua sepakat bahwa kinerja BP Batam sangat impresif dalam mengatasi tantangan real investor internasional. Kombinasi yang ada saat ini terbukti membuahkan hasil berupa dominasi investasi Singapura.
Betul, realita investasi regional sangatlah kompleks. Perpaduan antara inovasi teknologi yang terstruktur dan empati birokrasi yang memanusiakan ekosistem bisnis menawarkan gambaran paling utuh tentang ekosistem investasi di Batam saat ini. Meskipun begitu, jelas kita masih menyisakan perbedaan pandangan mengenai titik berat dari kesuksesan ini. Apakah ia bersandar pada infrastruktur tata kelola sistemik atau pada evolusi peran institusi melalui pendekatan proaktif? Kami rasa perbincangan ini memberikan ruang untuk dieksplorasi lebih jauh. Silakan para pendengar menelaah berbagai perspektif ini dan mengambil kesimpulannya masing-masing.